1033 requesting immediate backup. Halo semua, ketemu lagi bersama gua Badri nggak pakai Siti ya di Ngebanyol Movie. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Semoga yang jomblo cepet dapet jodoh, yang sedih cepet bahagia, yang bahagia ya berbagilah, yang lagi banyak utang semoga cepet lunas. Oke. Pada kesempatan kali ini gua akan ngebanyolin film yang berjudul Last Radio Call, dan ini adalah film dokumenter. Langsung aja tanpa banyak cincau cendol lagi, let's go. Scene diawali dengan dua orang polisi yang bernama David dan Giles yang sedang melakukan pemeriksaan di suatu gedung rumah sakit tua. Saat sedang saik-saiknya memeriksa, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Mereka pun terkejut dan mulai berpencar. Kemudian di salah satu lorong si David mendadak menemukan kelapa hijau. Anjir. David pun ngacir, sontak membuat Giles menghampiri David dan tiba-tiba konslet. Dilanjut scene, kita diperlihatkan istrinya David yang bernama Sarah Serling yang sedang sesi curhat ke kita. Mah, curhat dong. Setahun semenjak hilangnya si David, Sarah membuat film dokumenter tentang kecelakaan yang belum terpecahkan. Film diikuti dengan proyek dokumenter. Di film dokumenternya, Sarah bilang David hilang di rumah sakit Yorktown, Texas. Dan pasca kejadian, si Sarah setiap hari mengecek TKP selama sebulan, ya paling ketemunya Smriti. David juga katanya terakhir terlihat oleh rekannya yang selamat, no damage dan amnesia. Si Sarah juga bilang dia udah nelpon kantor polisi setiap hari selama sebulan juga, tapi seolah ditutup-tutupi gitu. Cuma satu barang yang ia dapat dari TKP, ya ini rekaman dari badannya, yang dimana rekamannya diumpetin tapi beberapa orang membocorkan secara daring dan terpotong di bagian akhir. Dilanjut, Sarah yang mencari petunjuk bersama seorang kameramennya. Pencarian petunjuk diawali dengan nyamperin atasan David yang sudah resign sebulan pasca kejadian, namun disambut dengan hangatnya. Pencarian kedua dilanjut ke rumah rekan David yang bernama Giles yang terakhir bersamanya di scene awal tadi kita lihat itu tuh. Sarah dan kameramennya dipersilakan masuk, dan saat Giles sedang menceritakan apa yang terjadi, tiba-tiba dia mendadak kayak orang kesambet dan mendadak menodongkan pistol ke arah Sarah. Sarah pun shock dan segera caw. Pencarian ketiga dengan seorang wanita yang gak sengaja sempat ke sana dan merekam suara teriakan yang pernah dia dengar di sana. Rekaman itu diberikan ke Sarah. Dan setelah melihat rekaman itu, Sarah pun ingin membuktikannya langsung di jam 3 pagi dengan sebutan jam penyihir. Jam penyihir. Sarah yang sudah menunggu di luar TKP nggak menemukan apa-apa. Sarah yang makin penasaran langsung masuk ke TKP, dan simbol apa ini, Dajjal kah? Sarah yang ketahuan memanjat pagar oleh polisi yang berjaga langsung dikenakan sanksi pelanggaran kriminal dan denda $2.000, dan dia memutuskan untuk menyerah. Sampai-sampai dia mabok dan stres berat. 2 minggu kemudian, sebuah video di dalam rumah sakit Yorktown berjudul The Case bocor di online. Audionya juga distorsi berat atau dirubah total gitu. Ribet juga ya bahasanya. Di video itu kita diunjuki seseorang yang sedang berjalan di koridor dan menemukan seseorang lah, kok kayak kembar, dan tiba-tiba setelah melihat video itu, Sarah kembali melanjutkan proyek dan menghubungi kameramennya lagi. Dia bercerita kalau video itu udah diupload di web dan langsung kehapus gitu aja, dan membuat Sarah makin yakin kalau rumah sakit itu emang ada yang gak beres. Dan saat Sarah sedang syuting, tiba-tiba dia ditelepon Giles yang kesambet tadi itu tuh. Dia meminta Sarah datang dan ingin memberi petunjuk setelah Giles melihat video yang diupload di internet. Sesampainya Sarah di rumah Giles, tiba-tiba waduh, gak taunya si Giles sudah koit. Whatever naon nih. Tapi anehnya si Awarahum Giles mati dengan masih memegang radio punya David di tangan kirinya. Gak lama Sarah langsung mengambil radio itu dan mengeceknya, namun sudah mati. Di lain itu, Sarah langsung mengecek suara rekaman dari kotak yang diambil dari rumah Giles. Dari hasil rekaman ditemukan seolah Giles sedang diinterogasi.
Lalu Sarah menemukan nomor telepon di amplop dan langsung dihubungi, dan ternyata kita sebut aja Mr. X yang udah tahu kalau Sarah ini lagi cari petunjuk dan dia meminta agar suara dan identitasnya disembunyikan. Dan gak taunya si Mr. X ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pengarsipan data video dari program kamera badan polisi itu. Dan cakepnya si Mr. X ini udah buat cadangan itu video yang sebelumnya udah dihapus polisi. Singkat cerita, Sarah dan si Mr. X ini COD yang di suatu tempat dan memberikan video cadangan itu ke Sarah berupa kartu memo. Sarah langsung ngecek isi memo dan mendapat petunjuk di mana ada seorang bertopeng yang diketahui bernama Don Pelayo melakukan ritual demit dengan simbol yang sama waktu Sarah ke rumah sakit tadi. Langsung Sarah searching di mbah Google, ternyata fakta kejadian itu diubah menjadi bunuh diri yang padahal David menembak pria itu. Sampai akhirnya Sarah menemukan kembaran Donny Pleo, yakni Benny Pleo, dan menemuinya di rumahnya. Dan ternyata mereka berdua ini adalah Shaman King, asli orang pribumi Amrik, beda aliran yang katanya udah lama nggak komunikasi. Si Benny langsung menceritakan tentang arti simbol itu. Ternyata simbol dari suster merah yang hobi minum darah orang. Setelah bercerita, Benny langsung ngasih film suster merah itu dan diputarlah itu film yang menjelaskan siapa suster merah itu sebenarnya. Due to her eternal love. Di obrolan lain, Benny juga minta agar Sarah membawa barang punya David yang dipakai sehari-hari untuk prosesi ritual nanti di tanah keramat. Singkat waktu, Sarah dan Benny mulai ritual. Alhasil, radio David seolah menerima sinyal dan si Benny kesambet, sontak Sarah ngacir. Tiba-tiba di tengah jalan dia lihat Benny. Wih, udah di tengah jalan aja tuh, cepet banget. Dan tiba-tiba setelah kejadian itu Sarah depresi. Cindy lanjut dengan cerita sejarah soal rumah sakit itu. Oke, jadi gini ceritanya. Rumah sakit itu awalnya dibuat sama kelompok Katolik Roma dan ada suster namanya Felician tahun 1950-an. Itu rumah sakit khusus pecandu obat-obatan dan peminum alkohol. Banyak pasien di sana yang nggak pernah keluar, kira-kira hampir 2000 orang mati dan penyebabnya masih misteri. Akhirnya rumah sakit itu tutup tahun 1986 setelah kehilangan dana, tapi masih berdiri. Terletak di lahan pribadi di mana banyak penyelidikan para dukun di sana dan beberapa menangkap momen menakutkan. 6 hari setelah kejadian di tanah keramat, Sarah meninggalkan pesan suara dan berniat nekat masuk rumah sakit itu. Sarah pun berani bayar kameramennya 2 kali lipat. Wow. Dilanjut, Sarah dan kameramennya sudah siap di TKP kurang jam 3 pagi. Tapi kali ini Sarah melihat pintu sudah terbuka. Sarah pun langsung masuk ke rumah sakit itu dan mulai melakukan patroli. Setelah 1 jam kemudian dia mendengar suara pintu terbuka dan langsung mengeceknya. Lalu Sarah melihat botol yang berjajar dan diikutinya itu botol dan menemukan banyak kaset tape dan salah satunya ada nama dia. Dan dia pun langsung memutar tape itu. Dan setelah memutar tape itu Sarah nggak bersuara selama setengah jam. Kemudian radio David mendadak menerima sinyal. Sarah pun langsung mendekati suara itu dan tiba-tiba mereka mendengar suara radio lain di dalam rumah sakit itu. Tiba-tiba Sarah diberi gambaran kilas balik saat di scene awal tadi dan akhirnya Sarah menemukan David di ruangan sempit sedang paranoid parah. Saat Sarah tengah bertanya ke David, dia menyuruhnya pergi dan suara geraman pun terdengar. Gak lama kemudian mereka ngacir, tapi si David gak ikut bersama Sarah. Sarah pun langsung balik lagi ke David. Dan oh my god, si David udah dikunyah si suster merah. Sarah langsung ngacir gak jelas dan masuk ruangan lalu ngumpet di bawah kasur. Tiba-tiba Sarah ngacir ke bawah dan akhirnya ketangkap juga sama tuh suster ngesot, suster merah. Esok harinya kameramen Sarah balik lagi dengan kamera yang sudah diperbaiki tapi masih rusak berat. Semenjak kejadian itu Sarah pun hilang bak telan bumi.
Kameramen pun bilang kalau mereka menemukan data yang tersembunyi di komputer Sarah, di mana file ini isinya lengkap tentang David. Dan di scene akhir kita diperlihatkan scene awal tadi dengan lengkap. Setelah itu kita diberi cerita soal perempuan tua yang di awal-awal scene tadi, kalau seminggu sebelum mengirim file kami menerima pesan terakhir. Dia mengirimi kami video dari malam sebelumnya dan berikut videonya. Siapa tuh kok kalau di zoom mirip Sarah ya? Apakah dia masih hidup? Tahu dah. Dan film pun selesai. Gimana filmnya? Sangat menyeramkan sekali, bukan? Buat gua pribadi ini film oke karena bertemakan film dokumenter yang terkesan real. Rangkuman film ini adalah Sarah yang mencari suaminya David di tempat rumah sakit tua dan terkutuk malah ikut ketangkep juga. Mungkin ini yang bisa dibilang sehidup semati. Dan emang bener ya, enak jadi kameramen yang selalu aman sentosa. Kalau mau mengunjungi suatu tempat angker, kudu sama kuncinya ya, biar kalau ada apa-apa aman. Itu aja sih. Oke, segini dulu pembahasan film dokumenter Last Radio Call gua kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah plot twist kalian ya. Sekian dulu, terima kasih. Dadah.